lagi dengan Kak Kesya dan Kak Amel. di mana adik-adik? Sekolah Minggu Online. GKI Beringin. Yeay. Nah, adik-adik udah siap belum sama sekolah minggu hari ini? Tentu siap dong, Kak. Iya, siap lah ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu ini, kakak mau tanya nih, siapa sih yang merasa diberkati pada hari ini? Saya. Ya, adik-adik juga dong pastinya, ya kan bisa bangun pagi, makan enak, atau mungkin nanti ada rencana tuh jalan-jalan sama keluarga. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita nyanyikan pujian Aku Diberkati. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, pejamkan mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah mengumpulkan kami semua di sekolah minggu online pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah sekolah minggu ini, semoga dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Kak Amel. Apa tuh? Kak Amel tahu nggak tanggal 14 tuh ada apa? 14 Februari ini, Kak. Apa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Tahu nggak ya? Wah, betul sekali adik-adik. Tanggal 14 Februari ini kita memperingati Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Biasanya dulu waktu kakak sekolah, kakak suka nih bagi-bagi coklat ke teman kakak sebagai ungkapan kasih sayang kakak ke teman-teman kakak. Tapi nggak hanya itu, nggak harus kita ngasih barang ke teman-teman kita. Kita juga bisa melakukan hal lain. Misalnya teman kita sedang kesusahan, kita bisa membantu ya kak. Betul. Nah, seperti Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan sebuah lagu KASIH. Kasih itu
Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita pada hari ini, yuk adik-adik kita nyanyikan pujian Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Adik-adik, yuk kita sekarang lipat tangan, kita pejamkan mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah cerita hari ini yang akan kami dengarkan. Kiranya cerita yang kami dengarkan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Pagi ini ketemu lagi dengan Kak Devi. Nah, Kak Devi akan mengajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan. Cerita kali ini akan dibaca dari Alkitab, dari kitab Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kitab Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, adik-adik pasti punya sahabat ya? Entah di sekolah, entah di rumah, atau di tempat les mungkin. Nah, sahabat tadinya mungkin teman biasa, tapi karena sering ketemu, sering ngobrol, maka teman kita menjadi dekat. Nah, sekarang kakak mau tanya, kalau sahabat kita ini sedang mengalami kesusahan, apa yang adik-adik rasakan? Nah, pasti kalau sudah dekat, kita akan ikut merasakan ya. Kalau teman kita lagi sedih, nah ini kok tumben. Biasanya banyak cerita, ini kok pendiam. Wah, pasti sedang mengalami kesusahan. Apa yang kita lakukan? Pasti kita akan berusaha menghiburnya. Atau kalaupun lagi senang, kita akan ikut gembira. Nah, bagaimana kalau seandainya teman kita ini sakit? Nah, kita pasti ikut sedih ya. Biasanya tiap hari ketemu, ini karena sakit jadi nggak bisa ketemu. Nah, kita biasanya akan menengok ya, kadang ada yang bawa oleh-oleh juga ya, atau nemenin. Barangkali kalau teman kita harus istirahat di rumah sakit, kita akan menengok, kita akan ajak bercanda supaya cepat sembuh ya. Nah, cerita kali ini juga tentang sahabat. Nah, pada waktu zaman Yesus, adik-adik sudah tahu ya, Yesus itu kan banyak pengikutnya. Nah, suatu saat sampailah Yesus di kota yang bernama Kapernaum. Banyak orang yang sudah mendengar nih, oh Yesus mau ke Kapernaum. Banyak orang yang kemudian datang mengikuti Yesus sampai Yesus tiba di sebuah rumah. Nggak cuma sampai di situ, nggak cuma sampai di depan, mereka ikut masuk. Mereka ingin mengenal Yesus lebih dekat lagi. Nah, di kota Kapernaum ini ada satu orang. Dia pengen banget ketemu Yesus, tapi sayangnya dia lumpuh, nggak bisa berjalan.
Yang bisa dia lakukan hanya tiduran aja di rumah. Mau kemana-mana nggak bisa. Tapi adik-adik, orang yang lumpuh ini punya teman-teman yang baik sekali. Nah, teman-temannya ini pun mendengar bahwa Yesus datang ke Kapernaum dan menyampaikan pada orang yang lumpuh tadi, itu Yesus sudah ada dekat sini loh. Kamu mau nggak ketemu? Nah, karena orang yang lumpuh tadi percaya, walaupun belum pernah ketemu, tapi dia percaya dan sangat ingin ketemu Yesus. Maka dia pun mengiyakan kalau waktu teman-temannya mengajak untuk bertemu. Tapi bagaimana caranya? Kan nggak bisa jalan. Nah, teman-temannya mau menolong. Mereka membuat tandu, memberi alas tidur bagi orang yang lumpuh tadi, lalu diikat pakai kayu ya, sehingga mereka beramai-ramai mengangkat orang yang lumpuh ini untuk mendatangi Yesus. Tapi sesampainya di tempat Yesus, banyak sekali orang yang sudah berkumpul, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Mereka semuanya ternyata juga ingin ketemu Yesus, sama seperti orang yang lumpuh ini. Lalu gimana nih ya caranya ketemu Yesus? Mau lewat pintu? Aduh, susah banget. Banyak orang berdesak-desakan, nggak mungkin kayaknya lewat pintu. Lalu teman-temannya ini punya akal. Nah, kita naik ke atas rumah. Mereka lalu naik ke atas, membongkar atap rumah itu. Lalu mereka menaikkan orang yang lumpuh tadi ke atap. Lalu kok bisa ya? Bisa. Mereka melakukannya dengan senang hati, menolong orang ini untuk segera ketemu Yesus. Lalu setelah atap rumah dibuka, mereka menurunkan orang yang lumpuh tadi dengan tandunya pelan-pelan ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai ke dekat Yesus berada. Wah, tentu saja ini menarik perhatian semua orang ya. Kok orang ini berani masuk, tahu-tahu turun, bongkar atap, turun dekat Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Melihat orang ini, Yesus tahu bahwa ini orang yang lumpuh tadi memang sungguh-sungguh ingin bertemu Yesus, percaya pada kuasa Yesus. Melihat hal itu, Yesus pun berkata pada orang lumpuh tadi bahwa dosanya sudah diampuni. Loh, kok dosanya tahu-tahu sudah diampuni? Iya, karena Yesus melihat kesungguhan iman orang yang lumpuh tadi. Lalu bagaimana? Apakah masih lumpuh? Oh, tentu tidak. Yesus karena melihat iman orang ini sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah penolongnya, Yesus pun menyembuhkan orang yang lumpuh ini dan menyuruh orang yang lumpuh ini segera bangun. Bangun dan berjalanlah. Lalu orang ini pun bisa bangun kembali tanpa harus minta tolong teman-temannya tadi. Dia bisa bangun sendiri loh, bahkan bisa berjalan. Sudah itu, ia pun membereskan perlengkapan yang tadi dipakai ya. Kemudian setelah berterima kasih kepada Tuhan Yesus, ia berjalan keluar rumah sambil memuji-muji nama Tuhan. Nah, itulah adik-adik, kuasa Yesus yang sungguh luar biasa. Maka semakin banyak orang yang percaya akan Tuhan Yesus. Nah, dari cerita tadi kita bisa mengambil beberapa pelajaran ya. Yang pertama, sahabat. Orang yang lumpuh tadi punya sahabat yang baik, yang mau menolong walaupun sulit ya melakukannya, tapi mereka bersama-sama membantu orang yang lumpuh tadi ketemu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kalau punya sahabat ya, sahabat yang baik itu akan menemani dan mendukung kita baik waktu suka maupun waktu duka. Kita juga bisa menjadi sahabat yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau ada teman kita yang kesusahan atau sedang sedih, kita ajak bicara, kita hibur, kita tolong ya. Itu sahabat yang baik, nggak cuma waktu senang aja. Waktu susah, kita juga harus ada buat teman kita. Nah, lalu yang kedua,
Orang yang lumpuh tadi sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Walaupun belum pernah bertemu Tuhan, dia yakin ketika ketemu Yesus nanti, dia akan ditolong oleh Yesus. Nah, adik-adik, orang yang beriman pada Yesus adalah orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita juga harus belajar beriman pada Yesus ya. Kita harus percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan sanggup menolong kita. Lalu yang ketiga, ketika orang lumpuh tadi baru tiba dekat Yesus, Yesus bilang, dosanya sudah diampuni. Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa orang dan menyembuhkan sakit penyakit. Nah, kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan kita mau ikut aturan Tuhan, nah, dosa kita pasti akan diampuni oleh Tuhan. Nah, adik-adik, yang selanjutnya, karena iman, Yesus mau mengampuni dosa orang dan menyembuhkan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan dan kita mau meminta ampun sama Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi, adik-adik, kalau kita sadar telah melakukan kesalahan atau kenakalan, nah, siapa yang masih suka nakal, sudah tahu salah tapi tetap dilakukan. Nah, itu nggak boleh ya adik-adik ya. Kalau kita menyadari kesalahan atau kenakalan yang kita lakukan, kita harus cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Supaya Tuhan mau mengampuni dosa kita. Nah, yang terakhir, kita harus bersyukur karena punya Tuhan seperti Yesus yang selalu mengampuni dosa-dosa kita. Tapi jangan terus berbuat nakal terus ya. Ingat, setiap kali kita berbuat nakal, kita harus ingat, Tuhan gak suka itu. Nah, kita harus cepat-cepat minta maaf sama Tuhan dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Nah, itulah kasih Tuhan Yesus buat kita. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita sungguh dikasihi Tuhan dan Tuhan mau mengampuni dosa kita, kita juga harus mau mengampuni dosa orang yang punya kesalahan sama kita. Nah, Tuhan aja mau loh mengampuni dosa-dosa kita. Masa kita nggak bisa memaafkan kesalahan orang lain? Nah, ingat ya adik-adik ya, selalu bersyukur dan apabila salah, kita harus cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Nah, semoga firman hari ini dapat memberkati adik-adik semua. Dan kakak sih berharap kita semakin hari dapat semakin hidup dengan baik dan semakin tambah-tambah nurut sama firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan harus kita lakukan. Apa yang tidak diinginkan Tuhan jangan kita lakukan. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami boleh mendengarkan cerita tentang kebesaran firman Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan kami. Ya Bapa, kami tahu Engkau selalu mengampuni segala dosa kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak yang semakin baik di hadapan Tuhan. Tolong kami dan ingatan kami, agar kami tidak berbuat kesalahan lagi. Kami juga bersyukur untuk sahabat-sahabat orang-orang di sekitar kami yang selalu setia menolong kami dan menemani kami. Kiranya Tuhan juga menolong kami agar kami dapat menjadi sahabat yang baik bagi teman kami, bagi keluarga kami, maupun orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, gimana tadi ceritanya dari Kak Devi? Kita belajar banyak ya hari ini ya.
Betul Kak Mel? Betul sekali. Iya. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan juga. Sekarang saatnya adik-adik mengumpulkan persembahan ya, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik bisa mengumpulkan persembahan melalui transfer ke nomor rekening GKI Beringin yang ada di bawah ini, atau adik-adik juga bisa mengumpulkan dengan cara memasukkan ke dalam amplop persembahan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gedung gereja. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan kami, Engkau yang mau kuduskan dan sucikan persembahan kami ini, supaya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, dari firman tadi kita belajar ya, kita mau mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengampuni kita semua. Dan kita mau belajar untuk hidup yang taat dan beriman pada Tuhan. Kalau misalnya temennya adik-adik punya salah sama adik-adik mau belajar untuk memaafkan juga ya Kak. Betul. Seperti Tuhan Yesus yang sudah memaafkan kita lebih dahulu. Nah, untuk menutup sekolah minggu pada hari ini, kakak mau mengajak kita semua untuk memujikan rukun cinta satu sama lain. Nah, adik-adik, untuk menutup sekolah minggu pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam sekolah minggu online pada hari ini. Ya Tuhan, kami belajar untuk bersyukur karena Engkau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dan kami juga mau belajar untuk hidup taat, hidup yang beriman kepada Tuhan. Ketika teman-teman kami melakukan kesalahan, kami juga mau belajar untuk mengampuni teman-teman kami. Dan berkati juga aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Jangan lupa adik-adik jaga kesehatan ya. Dan sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan. Bye-bye. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.